untuk soal nomor 1 yang ditanyakan adalah berapa sih nilai X yang memenuhi dari persamaan logaritma yang diberikan. Oke, sebelum menyelesaikan soal ini ada beberapa sifat logaritma yang masih dan yang perlu dikaji ulang. Jadi untuk sifat logaritma, jadi misalkan nih ada logaritma A. Ini artinya apa? Artinya kalau misalkan suatu logaritma nggak dituliskan basisnya, maka di sini maksudnya apa? Pangkat bilangan basisnya itu adalah 10. Jadi itu bisa dituliskan adalah 10 logaritma A gitu ya. Kalau misalkan tidak dituliskan itu basisnya adalah 10. Jadi bukan tidak memiliki basis. Oke, jadi ada juga sifat logaritma pangkat. Jadi misalkan gini nih, ada katakan ini A logaritma B pangkat N. Nah, di sini pangkatnya itu bisa ditaruh di depan sini. Nah, itu jadinya apa? N kali A logaritma B. Oke. Kemudian ada juga sifat logaritma yang misalkan nih dengan basis yang sama, ini A logaritma B ditambah A logaritma C itu sama dengan, nah dengan basis yang sama, yaitu basisnya sama-sama A ya. Kalau misalkan penjumlahan maka dia dijadikan perkalian atau A logaritma B kali C gitu. Kemudian kalau penjumlahan dikalikan berarti pembagian itu adalah dibagi. Jadi A logaritma B dikurang A logaritma C. Nah itu artinya sama aja dengan apa? A logaritma B per C. Nah ini pembagian. Oke, kemudian juga ada sifat bentuk pangkat ya. Jadi biasa kalau logaritma temannya dengan pangkat atau eksponen. Jadi misalkan ada bilangan berpangkat nih, A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, dimana dua buah bilangan bilangan berpangkat jika dengan bilangan pokoknya sama dan dikalikan itu artinya apa? Pangkatnya dijumlah. Jadi A pangkat M plus N. Nah, kalau misalkan perkalian dijumlah maka pembagiannya juga pasti dijumlah. Ini kalau tidak N kali M juga boleh ya. Misalkan di sini A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Artinya apa? Artinya sama aja dengan A pangkat M kurang N. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Oke, dengan sifat seperti ini kita bisa menuliskan atau menyelesaikan soal nomor 1. Oke, jadi berdasarkan soal nomor 1 ya. Di sini dituliskan bahwa ada persamaan logaritma yaitu logaritma. Oke. Sebelum di sini coba Mbak berikan kotak deh di sini. Jadi ini untuk khusus catatan logaritma dan eksponen tadi. Oke, ya. Kita kembali ke soal. Jadi situ logaritma X sama dengan 4 logaritma. Oke, di sini Mbak langsung coret aja. Tadi berdasarkan sifat yang di sini ya, sifat yang ini ya. Katanya untuk penulisan N kali A logaritma B itu sama juga dengan A logaritma B pangkat N. Berarti 4 yang ada di sini itu kita bisa pindahkan ke situ. Nah, ketika jadi langsung dituliskan ini logaritma X sama dengan logaritma A tambah B pangkat 4 gitu. Kayak sama halnya juga seperti yang di sini, ini duanya bisa pindah ke pangkatnya yang di sini berdasarkan sifat yang tadi. Berarti ini apa? Ditambah logaritma A min B pangkat 2. Oke, sama juga yang di sini ini 3 kita pindah ke sini ya berarti. Nah, di situ ya. Berarti itu dikurang dengan logaritma A kuadrat min B kuadrat pangkat 3. Kemudian itu dikurang dengan logaritma A tambah B dibagi A min B. Oke, kemudian berdasarkan tadi sifat ini. Nah, sifat yang di sini penjumlahan dan pengurangan, dimana kalau penjumlahan bentuknya bisa diubah menjadi perkalian dan pengurangan itu bentuknya jadinya pembagian. Berdasarkan sifat itu berarti kita bisa melihat ini penjumlahan dan di sini ada pengurangan. Oke, artinya apa? Artinya bisa dituliskan logaritma X itu sama dengan, kayak perhatikan karena di sini basisnya semua sama ya. Kalau logaritma nggak dituliskan basisnya artinya apa? Basisnya sama-sama 10 gitu ya. 10 10 kayak.
Berarti di sini logaritma X sama dengan logaritma A tambah B pangkat 4 itu dikalikan dengan tadi A min B pangkat 2. Kemudian dibagi, karena itu pengurangan, maka harusnya di sini dibagi. Oke, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan A kuadrat, yaitu A kuadrat min B kuadrat pangkat 3. Kemudian di sini dikali dengan A tambah B per A min B. Oke, coba kita sederhanain di sini. Untuk logaritma X itu sama dengan logaritmanya, berarti harusnya agak ke sini ya, agak besar sedikit. Nah, jadi ini logaritma gitu. Oke, jadi di sini logaritma A tambah B. Nah, ini A tambah B pangkat 4. Kemudian di sini A min B pangkat 2. Kemudian yang di sini kita perhatikan untuk pembagian pecahan, kalau kita mau diubah menjadi perkalian maka dibalik gitu ya, atau bisa dituliskan ini apa, nah ini tadi mau dibuat jadi perkalian, maka yang tadinya penyebut jadi pembilang, itu jadi A min B, pindah ke sini gitu ya. Oke, di sini kita buat. Nah, dan di sini untuk yang di sini ada juga perubahan untuk A kuadrat min B kuadrat, itu kan artinya sama aja dengan apa? Sama aja dengan A plus B kali A min B. Nah, itu sama aja. Dan ini sama-sama dipangkatkan dengan 3 gitu ya. Kemudian di sini di bawahnya tinggal apa tadi? A plus B ya. Nah, ini sisa A plus B. Oke, yang berubah. Kemudian kita tahu bahwa kalau misalkan nih suatu bilangan ditambahin aja sifat yang di sini. Jadi misalkan nih ada suatu perkalian A dengan B dipangkatkan dengan N. Nah, ini artinya sama aja dengan apa? A pangkat N kali B pangkat N gitu. Berarti yang ini juga nanti kita bisa ubah ya. Oke, kita tuliskan dulu perlahan. Ini berarti logaritma X itu sama dengan logaritma, berarti di sini A tambah B pangkat 4 kali, di sini sama-sama A min B, di sini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti artinya apa? Artinya A min B pangkat 3. 2 tambah 1 ya, 3. Oke, kemudian nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa nah, ini jadinya apa? A tambah B pangkat 3 ya kan, berdasarkan sifat yang di sini tadi. Nih, ini kita ubah. Nah, A tambah B pangkat 3 dikalikan A min B pangkat 3. Di sini dikalikan A tambah B. Oke, kemudian kalau misalkan bentuk persamaan logaritma, di sini sudah sama-sama basisnya 10, di sini juga 10. Oke, logaritmanya boleh kita coret. Oke, jadi yang tersisa adalah di sini hanya X sama dengan, ini jadinya apa? A tambah B pangkat 4 dikalikan A min B pangkat 3. Kemudian itu diper. Oke. Per pecahannya A tambah B pangkat 3 kali yang di sini. Ini kan A plus B pangkat 1. Artinya kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. Oke, berarti ini jadinya apa? A tambah B pangkat 4, kemudian dikalikan A min B pangkat 3. Oke, kita bisa melihat di sini kan bisa dicoret ya. Nah, ini hasilnya 1 ya kan. Kemudian di sini juga hasilnya 1 gitu. Oke, artinya apa? Artinya berarti nilai X-nya itu sama dengan 1. Atau untuk jawaban nomor 1 ini nilai X yang memenuhi adalah 1. Atau jawabannya yang E.